Nah ini gimana Pak Masinton, disebut oleh Nasdem nih Pak Ganjar, tapi All Jokowi Men juga, bukan Bu Mega Mens gitu. Iya. Sur ini PDI kadernya nih. Ya tentu PD Perjuangan mencermati secara seksama, Formatif sekali Anda ini kan. dinamika dan dialektika dalam proses politik. Baik itu yang dilakukan dalam bentuk apa yang dilakukan oleh partai-partai politik maupun dalam rangka menjalin koalisi-koalisi partai politik. Nah, PD Perjuangan kan tetap bersandar itu mengharus utamakan politik elektoral itu bagian dari proses politik bangsa. Itu kan yang selalu kami sampaikan. Nah, kemudian dalam setiap partai tentu punya mekanisme masing-masing. Jadi kita hormati mekanisme masing-masing di internal partai masing-masing seperti itu. Begitupun dengan PDI Perjuangan, mekanisme organisasi itu, keputusan strategis tentang calon presiden dan wakil presiden itu nanti diumumkan oleh Bu Megawati. Itulah keputusan Kongres PDI Perjuangan itu forum tertinggi, itu yang berasal dari suara dari bawah, semua dibawa ke Kongres. Nah itulah kemudian bagi kami tidak harus terburu-buru gitu ya, karena apapun harus dicermati semua dan penuh pertimbangan, karena apapun politik kebangsaan itu tidak bisa dikalahkan dalam konteks kepentingan kekuasaan, politik kekuasaan itu. Maka pertimbangan teliti, cermat, yang kemudian diputuskan dengan hikmat. Nah, berkait dengan koalisi tentu ya, kita juga harus melihat supaya koalisi ini bagian dari menguatkan komitmen kebangsaan tadi. Jangan sampai koalisi yang dibangun partai politik justru memperlebar jarak polarisasi tadi. Ini yang udah bersafari sekarang ini memperlebar apa? Ya, belum. Ini nanyanya kan menjurus. Ini kan masih apa? Dinamika. Masih berproses lah, gitu ya. Dan ini masih panjang lah, gitu ya. Dan kami tentu berterima kasih bahwa kader partai kami juga diusulkan dari partai tetangga, ya kan, dari teman. Positif berarti Bang ya? Ya artinya menampakkan bahwa ya apapun itu proses kaderisasi di PDI Perjuangan itu mampu melahirkan kader yang bisa diterima oleh eksternal PDI Perjuangan, seperti itu. Diterima oleh siapapun. Itu Pak Hasto bilang di situ, ingatkan partai lain tak bajak kader PDI Perjuangan gitu. Ini agak beda nih sama turnya Pak Masinton. Pak Masinton kan terima kasih. Kalau Mas Hasto bilang, janganlah partai lain bajak kader kami. Ya, ada bajak secara legal yaitu di KTA-kan, tapi ada juga yang bajak secara elektoral kan. Nah, ikut promo-promo nih. Ya, ini makanya kita kan belum selesai. Oh ya. Aja. Kita tahu kompor-kompor yang kemana. Nah, jadi karena fungsi utama partai politik itu satu diantaranya adalah kaderisasi. Ya, selain fungsi rekrutmen, agregasi, artikulasi, ya satu diantaranya adalah kaderisasi. Nah itulah yang dilakukan oleh PDI Perjuangan secara berjenjang. Yang pertama kemarin melalui sekolah partai, gitu ya, itu rutin tuh
baik kepala daerah, legislatif, begitupun dengan calon legislatif dan calon kepala daerah. Karena memang partai politik itu harus menjadi kawah candra di muka untuk melahirkan kader-kader pemimpin bangsa, baik di level daerah maupun di level nasional. Nah, kepemimpinan itu harus lahir dari partai-partai politik. Partai politik lah yang melahirkan itu. Nah, jadi bagi kami tentu ya proses kaderisasi itu yang kami yakini yang bisa melahirkan kader-kader yang mengerti, menyatu dengan keinginan rakyat itu. Maksudnya Nasdem nggak punya kader-kader yang layak sehingga Nasdem pinjam kader PDIP gitu maksudnya? Nggak tahu saya. Itu tanyakan ke Nasdem dong. Ya masa kita. Maksudnya kaderisasinya agak di bawah PDIP gitu maksudnya? Ya saya nggak katakan itu. Saya kan. Tapi apa yang mau? Kan nggak etik dong saya. Tidak mau mengatakan tadi. orang gitu. Yang mau mengatakan intinya apa tadi itu? Apa? Ya tadi. Ya itu fungsi utama partai politik itu satu diantaranya melakukan kaderisasi. Bang, tapi kalau tadi coba diinterpretasikan kata Mas Hasto, Sekjen PDI Perjuangan, tolonglah partai lain janganlah bajak kader kita. Nah ini gimana Bang kita melihatnya ini? Agak beda ya, suara halusnya Mas Hinton pas ribut. Ya itu bagus dong. Artinya apa? Artinya ada resistensi, bener nggak Bang? PDIP resisten Jangan dengan dibaca tiga nama itu. Enggak. Kita menghormati seluruh mekanisme internal kepartaian masing-masing gitu loh. Itu justru yang disampaikan Mas Hasto, itu justru penguatan pada otoritas dan kewenangan partai, fungsi-fungsi kepartaian gitu. Oke. Sehingga proses baik itu kandidasi ya yang dilakukan itu kalau di PDI Perjuangan seluruh tahapan politik elektoral ya proses kandidasi di internal itu selalu di kepala kami adalah siapa nih kader kita yang layak, baik umpama pilkada ya kabupaten kota provinsi maupun pilpres. Pertama sekali ya di antara kami adalah bicara kader, siapa yang layak untuk kita calonkan. Itu bahwa dalam proses perjalanan politik ya atau tidak memenuhi syarat atau diperlukan koalisi apa segala macam gitu ya. Nah, itu baru ada proses inilah di sana membangun kesepemahaman dengan partai-partai lain itu dalam koalisi atau kerjasama itu. Tetapi yang pertama di kami pasti siapa gitu, siapa kader. Bukan berarti menutup ruang dari yang lain. Tetap proses kandidasinya baik internal maupun eksternal. Jadi yang pertama itu pasti kader internal, baru eksternal. Bang, gimana caranya Nasdem, kalau kan ini udah 3 nama nih Bang, salah satunya yang terkuat adalah Mas Ganjar Pranowo, kader utamanya PDI Perjuangan yang jadi gubernur Jawa Tengah. Caranya gimana nih untuk lamar-melamarnya, proses unggah-ungguh secara politiknya, apa yang diharapkan PDIP dari 3 nama itu? Kami kan belum memutuskan. Nggak gimana Nasdem harus bersikap nih, Nasdem udah punya nama nih. Ya kalau itu kan gini loh, Mama, itu kan pasti ada problem tersendiri lah di Nasdem, Mama. Dari 3 tadi mau memutuskan 1 pasti kan gitu loh ya. Kemudian ketika penjajakan kerjasama atau koalisi dalam membawa 3 nama tadi, tentu juga partai lain bisa menerima ketiga tadi, atau jangan-jangan di luar ketiga tadi umpama. Nah gitu loh, tapi sebagai partai politik umpama Nasdem dengan menyebutkan nama-nama tadi ya sah-sah saja gitu. Tapi dalam praktek politik ya nanti ketika kerjasama apa segala macam atau sampai memutuskan 1 nama menyaring dari 3 menjadi 1 itu kan juga bukan hal yang mudah juga. Tapi itu saya partai Nasdem. Gua ringkas ya. Ya. Redo nggak PDI Perjuangan jika
Mas Ganjar, nama Mas Ganjar dibawa sebagai alat bargain dan bargain politik Nasdem kepada partai-partai lain selain PDIP. Misalnya nih, ke PKB, ini kita punya Ganjar 3 nih. Ini nggak ada PDIP loh. Seberapa redo atau gimana? Ya PDI Perjuangan belum memutuskan calonnya. Jadi nggak masalah ya? Bermasalah nggak? Apa? Secara etik dan secara fatsun. Kira-kira Ya, coba lebih singkat lagi nih. Coba. Ini Pak Ganjar ini yang terjadi sekarang, kalau misalnya dijajakan ke banyak partai, Iya. Bang, kira-kira ini kemajon nggak? Kira-kira gitu. Gitu loh. Itu lebih singkat lagi. Ya pasti kan ujung-ujungnya bukan nanya salesnya, pasti nanya yang yang punya garasinya. Oh. Ya, ini saya saja ya. Nasdem nih sales. Ya enggak. Saya nggak katakan itu. Dimanapun ya, yang namanya proses menjajakan produknya, iya kan. Pasti yang ditanya kan yang punya produk, bukan salesnya. Okay. Salesnya paling menjelaskan aja. Jadi belum tentu Pak Ganjar ini punya hak miliknya Nasdem untuk dijajakan dan dijual-jual. Sales itu jangan panjangin lagi, itu udah sales. Iya udah. Nah, kalau artikel ini gimana nih Bang? Nasdem bakal dekati Ganjar secara personal, tak melalui PDIP ya. Ini deh, share.com nih. Nah, coba kasih dulu tanggapan Bang Mas Itor. Nah ini kalau misalnya lewat garasinya PDIP agak susah, langsung lah kita bawa personal. Ini sales sudah mau jadi pemilik nih. Ya. Toh di PDIP Mas Ganjar dibilang kemajon kan sama Bang Pacul. Misalnya kata gimana? Coba. Ya kalau kami kan begini, kalau orang mau komunikasi seperti Bung Budi mau komunikasi ke siapalah kader PDI, ya. Kalau dalam konteks personal kan bisa lewat mana saja, bisa langsung, bisa lewat teman, gitu kan. Tapi kalau dalam konteks kepentingan kelembagaan, institusi kepartaian, pasti lewat partai, kan gitu Pak. Nah kalau komunikasi personal ya. Tapi kan orang kan tetap nanya, Mama kader PDI Perjuangan made in Banteng kan gitu, kan gitu kan. Terus ada marketing atau sales yang ini bagus apa segala macam, iya kan. Pasti kan yang pemilik produk ini dijual dilepas ke pasar nggak, kan gitu ya. Iya kan, pasti kan nanya ke yang punya made in-nya gitu loh. Iya kan. Namanya ada di BPKB ini Bang ya. Iya kan, Bang. Marketingnya, wah ini barang bagus begini, kan gitu ya. Iya kan? Iya. Kan pasti nanya dong, yang mau jajakin apa, Mama kira-kira tertarik. Tapi ini barang dilepas nggak gitu? Mama beli iPhone deh. Ada marketing, wah ini ada brand baru nih. Iya kan? Tapi Apple belum melepas gitu, baru dijajakan aja. Oke. Sama marketingnya, kan kira-kira gitu Pak. Jadi nggak akan laku lah dijual lah ya kalau misalnya tidak ada stempel dari pemilik BPKB gitu ya. Ya saya nggak tahu itu lah. Ya, oke. Oh Bang Hasan ini Sekarang ditanggapi dulu bahwa bagaimana nih bahkan Pak Jokowi pun belum tentu akan dukung penuh kandidat yang didukung oleh partainya sendiri kalau kata Bang Hasan tadi. Ya pertama yang disampaikan Bung Hasan tadi itu kan bagaimana penguatan otoritas dan kewenangan partai politik, bagaimana sistem di partai politik tegak lurus gitu ya, dengan kerja-kerja dan mekanisme organisasinya. Tadi umpama bagaimana partai politik itu ya, dia melahirkan kader, kemudian setiap partai politik itu ya, menyampaikan kader ya, sehingga partai politik tidak menjadi taksi tadi itu buat orang-orang yang punya populer karena polisi pencitraan, ditopang dengan
finansial yang besar gitu ya. Nah, jadi ke depan memang politik kita harus itu. Apapun itu kan jelas ya, konstitusi kita itu jelas meletakkan partai politik ya, yang mencalonkan presiden dan wakil presiden itu adalah partai politik. Itu kan jelas, partai politik dan gabungan partai politik. Itu kan jelas tuh bagaimana konstitusi kita meletakkan salah satu pilar demokrasi itu penyangga utamanya adalah partai politik. Salah satunya ya, itu ada pers, ada masyarakat sipil, ya, dan lain-lain. Jadi menurut saya ya itu pentingnya dari sekarang tuh setiap partai harus sudah berpikir seperti itu, penguatan sistem kepartaian tadi. Jadi orang mau pengen jadi pemimpin ya harus masuk partai politik, nggak perlu merasa risih dengan partai politik. Nah, berarti Mas Ganjar udah bener nih jalurnya ya untuk menjadi calon presiden, udah bener jalannya Mas Ganjar Pranowo ini ya, yang ada di survei yang tertinggi, ada di rekomendasi Nasdem, udah bener nih jalannya berarti Bang ya? Iya, pokoknya di PDI Perjuangan itu semua kadernya itu memang siap. Nah, kemarin itu memang 215 kepala daerah maupun wakil kepala daerah itu mengikuti sekolah partai gitu ya. Itu memang yang selalu rutin dilakukan penguatan itu, sehingga disitulah kader itu dia bertugas melaksanakan ya program dan ideologi partai dalam membuat kebijakan-kebijakan di tiap level kepemimpinan. Ini yang Bang Hasan tadi Bang soal pertarungan 2024. Iya. Presiden akan nggak ngeblok kepada satu partai, bahkan nggak akan gas penuh untuk kandidat yang didukung oleh PDI Perjuangan sekalipun. Inilah bagusnya memang ya presiden jangan menampakkan ininya secara manifest terbuka begitu ya, mendukung siapapun. Itu sikap kenegarawanan presiden. Agar apa? Agar ke depan tuh dalam setiap proses pemilu 5 tahunan ya, semuanya pemerintahannya jadi kehilangan ya turun kredibilitasnya turun gitu. Kita kan mau tuh sama kepala negara itu sudah presiden tuh negarawan aja, memandu, menjaga bahwa ada menjaga artinya tuh dari seluruh proses dinamika dan dialektika yang terjadi dalam proses politik demokrasi lewat pemilu tadi itu, Pak. Nggak perlu harus berpihak pada calon A, calon B, calon C, dibuka jalan aja. Sehingga bisa meninggalkan satu legasi yang benar ke depan itu. Nah, sebagai kan kita semua tahu Pak Jokowi PDI Perjuangan, kita pun nggak ingin kalau beliau kemudian ya secara terbuka tuh turun gunung tuh cawe-cawe ke hal yang profan gitu Bang ya. Bahkan PDI Perjuangan juga nggak setuju gitu Bang. Iya. Ya, kita ingin. Jadi kalau nggak dapat support secara terbuka dari Presiden Jokowi itu sudah dapat dimaklumi lah oleh PDIP. Ya, politik itu kan gini Pak, politik itu nggak harus disampaikan di publik, gitu. Kan bisa dikerjakan secara lewat jaring segala macam, nggak perlu harus disampaikan ke publik. Kesannya nanti presiden menjadi setiap presiden kita memiliki keberpihakan terhadap kandidat gitu. Nah kalau kalau itu masih nyalon ya wajar gitu. Ini kan nggak nyalon. Tapi kan endorsementnya Pak Jokowi masih kuat. Ini sama seperti Presiden Obama yang mengendorse Clinton. Iya, tapi ya nggak perlu juga seperti di Magelang kemarin, Pak.
yang kelihatan mendeklar di publik, walaupun kemarin nggak menyebut nama ya, kita juga nggak tahu, kan bicara mungkin kan gitu. Artinya publik kan melihatnya, loh presiden kok jadi cawe-cawe urusan proses suksesi yang ini secara terbuka gitu loh. Menurut saya sih kita harus menempatkan presiden itu dalam akhir masa jabatannya sebagai negarawan. Kalaupun pastilah ya, namanya presiden itu kan juga jabatan politik ya. Beliau juga sebagai kader partai politik, umpama berpihak pada salah satu kandidat partai gitu ya, umpama pastilah keberpihakan terhadap partainya kan gitu kan, partai asalnya. Tapi ya monggo jangan terbuka ke publik juga gitu, agar kepemimpinan di kita itu publik bisa melihat, oh ya ada sikap kenegarawanan. Nggak semuanya harus menjadi politisi, Pak. Yang kurang dari kita kan kenegarawanan. Nah, berarti Bang Masinton, PDI Perjuangan tidak perlu dukungan terbuka kepada capresnya nanti dari presiden gitu. Dari presiden yang juga kader utamanya PDIP. Ini nggak perlu ya? Ini notes nih Bang. Apa? Ya nggak perlu presiden yang terbuka. Saya mendukung misalnya nanti Puan Maharani yang dicalonkan, saya mendukung sebagai kader PDI Perjuangan dan Presiden Republik Indonesia memberikan dukungan. Hai wahai para Jokowers di seluruh Indonesia, dukunglah. Biar nggak salah di sini ya. Nah misalnya gitu. Itu gimana? Ya, bukan saya bilang bukan melarang dia tidak mendukung, tidak perlu harus publish. Kan saya katakan Tidak gitu perlu loh. dukungan terbuka berarti. Tidak perlu harus terbuka begitu kan. Kasih Dia kode-kode. nggak salah nih. Kasih kode-kode aja lah ya. Nah, iyalah, itu kan artinya di publik. Ketika di publik itu harus negarawan. Kan nggak semua politik itu harus yang tampak di permukaan, di bawah permukaan kan juga. Oke. Itu bagian dari kerja politik itu kan nggak semua yang terlihat di permukaan. Gitu. Berarti nggak perlu dukungannya dari permukaan itu Bang. Di permukaan nih. Di permukaan. Ya. Yang tadi saya katakan. Di permukaan. Ya kayak di Magelang tuh kan Biar- udah biar- terbuka biar- tuh. biar- biar- Di Magelang tuh ada terbuka. Ya mungkin kita dukung ada di sini. Nah coba. Sini. Ada di. Ini nggak ada nyebut nama Pak, mungkin ada di sini itu karena banyak. Nah gitu loh. Ya artinya. Oke. Oke Bang, dipahami Bang. Saya mau meletakkan begini nih, kita Iya, mau Bang, meletakkan, iya. ya presiden itu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan tugas-tugas kenegaraan. Politiknya nggak perlu harus terlihat di permukaan. Itu yang mau saya sampaikan Pak. Bukan berarti nanti jangan sampai salah kutip loh, wah PDI Perjuangan nggak butuh dukungan Jokowi. Ayo, maksud Dukungan saya yang di permukaan dan saya permukaan. menegaskan itu ya. Jangan nanti ada salah kutip, Iya. gitu loh. Jadi sensitif Pak. Untuk Iya. menjaga semuanya, PDI Perjuangan Nah, iya. tidak ingin Artinya presiden dia kan harus berdiri di atas semua golongan, kelompok gitu ya, maupun berdiri di atas semua partai politik. Itu sikap kenegarawanan. Nah, tentu presiden juga adalah bagian dari kader partai. dinamika politik yang terjadi dalam negara, kan gitu. Sikap keberpihakan presiden tidak perlu harus Iya, Pak, udah ngerti, paham. Ngerti. Oke ya. Paham, Oke, Ya, iya. Kasih dulu. Agak susah pertanyaan ini. sama-sama benar dia. Iya. Jadi semua kita ini adalah kader Republik. Masuk Bung Budi. Ayo lo politisi. Iya, termasuk. Coba kasih dikit lah, Bang. Termasuk kita semua ini. Kader Republik. Iya, sepanjang KTP-nya masih KTP berkewarganegaraan Indonesia, ya kita ini adalah kader Republik. Kayak bos dari KTA ke KTP bos. Iya kan, saya sebagai warga negara Indonesia kan kita ini semua kan. Iya Bang, setuju Kan Bang. kita nggak mungkin jadi kadernya Singapura, kadernya Malaysia. Iya kan. Kan nggak mungkin juga kita dicalonkan di sana kan gitu. Lucu banget loh. Iya ya. Iya,
Pasti ya bang. Kemudian tentu semua partai masing-masing punya cara lah, punya strateginya masing-masing. Itu ranah ranah internal masing-masing partai, gitu loh. Nah, seperti kami, seperti Mas Budi dan Bung Arif tadi berharap kita akan masuk ke ranahnya Nasdem, nggak mungkin, Pak. Iya kan, karena kita saling menghormati proses politik yang dilakukan masing-masing internal partainya, Pak. Masing-masing punya mekanisme itu. Nah, yang perlu kita perkuat adalah komitmen solidaritas kebangsaan tadi, ya. Kita semuanya harus punya spirit politik elektoral nanti itu tidak lagi menajamkan, ya, menggunakan strategi isu-isu yang berpotensi memecah belah bangsa kita. Nah, kesamaan platform itu dulu yang harus kita bangun. Sama dong narasinya mana sudah Apa? Ya dalam konteks kebangsaan kita harus sama semua, Pak. Kalau konteks kebangsaan harus sama semua. Begitu loh. Nah, di iya kan. Nah, kita harus sama di situ, Pak. Ya kita ini kan semua sama-sama bangsa Indonesia mencintai bangsa ini. Setuju. Yang berbeda kan cara dan strategi dari masing-masing partai politik, gitu. Nah, kalau kami PDI Perjuangan, kami bukan mengabaikan komunikasi, ya, maupun interaksi dengan partai-partai lainnya. Kan tidak semua itu harus dilakukan secara terbuka, gitu. Nah, sebagai entitas politik tentu yang seperti saya sampaikan di awal tadi, kita mencermati seluruh dinamika dan dialektika dalam proses politik menuju 2024 ini, gitu loh. Dan kita nyadar betul bahwa membangun bangsa ini tidak bisa dengan sendiri. Tuh. Nah, jadi dari kan selama ini wah, kalau 4 kandidat, 3 kandidat, gitu ya, ini akan bisa meminimalisir isu-isu yang bisa berpotensi terjadi polarisasi. Nggak ada jaminan juga, Pak. Kalau komitmen masing-masing itu rendah, gitu. Mau 4 calon, mau 3 calon, mau 2 calon, kalau sepanjang masih menggunakan menajamkan isu-isu primordial, isu-isu sekretarian yang berpotensi membelah bangsa kita, nggak ada jaminan mau berapapun. Artinya itu kuncinya adalah di komitmen kebangsaan tadi. Bagaimana prinsip bagi PDI Perjuangan itu adalah persatuan nasional, gitu. Jadi kita PDI Perjuangan tidak alergi untuk membangun komunikasi maupun nanti membangun kerjasama dengan. Jadi nggak masalah ya, Bu Mega nggak masalah ya Bang ya. Bu Mega nggak yang aku nggak mau gitu ya, atau alhamdulillah nama kader kita dipakai apa menjadi referensi. Ada salesnya. Ada salesnya. Nah gimana Bang? Nggak, karena kalau kita lihat survei SMRC terakhir ya, 41% kader Nasdem itu milih Ganjar, 31% milih siapa namanya, Mas Anies, 12% milih Prabowo. Artinya kader Anda aja paling diminati oleh kader Nasdem, pemilih Nasdem. Nah iya, artinya kan kalau kami ya konsistensi, kesinambungan dari proses kaderisasi yang berjenjang kami lakukan, ya itu kan ya alhamdulillah kalau itu juga bisa menjadi kader-kader tersebut yang lahir dari melalui proses kaderisasi di PDI Perjuangan bisa diterima oleh partai lain, gitu loh. Itu kan ya kami harus berbangga dengan itu, gitu loh. Disitulah memang fungsi utama dari partai politik tadi.
Gitu bos. Ya, oke. Jadi kartu apa dari KTP, Nah, KTP ya. Kalau umpama ya saat ini Apalagi bang? kalau bicara tentang tadi ramai umpama masalah persepsi dalam survei, PD Perjuangan nggak terburu-buru melihat hasil proses dari memotret hasil survei. Itu kan survei itu potret kemarin dan hari ini, ke depan kan belum terpotret tuh, dan waktunya juga masih panjang dan sangat dinamis, maka PD Perjuangan tidak pernah terbawa arus dengan fenomena survei tadi. Jadi bukan yang nggak percaya survei, tapi nggak akan ikut survei. Survei bukan jadi basis referensi penting untuk mengambil keputusan gitu pada hari ini. Ya? Bukan satu-satunya, ada banyak variabel lain, ya. Banyak variabel lain. Umpama Tapi contoh, sur nggak bang? Kalau misalnya tadi pemilih Nasdem mayoritas memilih dan mendukung Mas Ganjar, tuh sur nggak PDIP atau sebel? ya kami kan belum ada mencalonkan siapapun gitu. Iya memang, nggak, tapi artinya kader Nasdem itu mayoritas suka dengan Mas Ganjar. Kalau Nasdem mendukung Masinton Pasaribu, gua aja sur gua kan. Terus gimana bang? Kalau masalah umpama mendukung ya, sepanjang PDI Perjuangan belum mencalonkan, dan PDI Perjuangan ya, selalu PDI Perjuangan tuh BTL ya. Banteng tegak lurus. Oh, Gitu loh, sepanjang belum diputuskan oleh melalui mekanisme partai, ya belum ada yang, semuanya ya tegak lurus saja menunggu dari keputusan organisasi partai. jadi jawabannya Mas Ganjar untuk menanggapi rakernas ini bahwa saya manut Bu Mega, manut Ya, ketua memang. itu udah benar tuh ya, bang ya? Nggak sur ya? Kalau ditanya Pak, jangan kan tanya ke saya ya, tanya kader lain, itu pasti itulah kedisiplinan dalam Oke. kami berorganisasi. Pak. Berarti Mas Ganjar sekarang Karena sudah ada dalam. kami pada kesepakatan Oke. berorganisasi Pak. Oke bang, dengan jawaban itu berarti Mas Ganjar sekarang udah nggak kemajon lagi dong. Kemajon tuh bahasanya Mas Bambang Pacul. Ya bukan wajib Mas Ganjar. BTL, Dan udah kembali ke barisan Mas Ganjar ya? banteng tegak lurus. Ah. Nah, gitu. Kembali berbaris di Mas. Kembali berbaris Mas Ganjar ya bang? Hah? Ya harus di dalam barisan.